Dan yang ketiga adalah Allah akan menyempurnakan kenabian. Karena bapak-bapaknya Nabi Yakub, yakni Ishak dan Ibrahim telah menjadi nabi, maka Yusuf akan meneruskan. Nah, ini adalah kenikmatan teragung. Kenikmatan teragung adalah kenabian. Makanya Nabi Yakub begitu sangat mensyukuri nikmat sampai mengatakan wa yutimmu ni'matahu 'alaik. Anak-anak berbeda-beda nikmatnya. Ada yang diberi kekayaan, ada yang diberi ganteng, ada yang diberi cantik. Tapi tidak ada yang mengungguli kenikmatan kecuali nikmat keilmuan, yakni orang alim adalah atau al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi nikmat teragung adalah keilmuan. Sehingga bila di antara kita ada yang menjadi keturunan orang yang alim, ini biasanya kelihatan jauh berbeda dengan yang lain. Karena mereka telah diberi kenikmatan teragung. Karena keilmuan adalah bagian dari kenabian. Ada di antara kita yang anaknya orang ahli ilmu. Itu biasanya cara berpikirnya berbeda. Ngajinya berbeda. Tapi ada pula yang hingga hari ini kita masih merancang, mencintai ilmu pun baru mulai dari kalian. Maka beruntunglah orang yang menjadi keturunan orang-orang alim. Beruntunglah yang menjadi keturunan pewaris para nabi. Sebagaimana nikmat agung yang diberikan kepada keluarga Yakub atas bapak-bapaknya. Siapa itu? Ibrahim wa Ishak. Bahkan anaknya pun masih menjadi seorang nabi. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW pun diperkenankan untuk memperoleh nikmat teragung, yakni ilmu pengetahuan. Nuansa Al-Miftahaini Channel. Klik subscribe and notification. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ilahi ta'ala wa li syufa'at Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa jami' ahli baitil kiram ajma'in. Syai'u lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa thumma ila khadrati khususan Syekhina Al-Maghfurlah Abah Kiai Haji Ahmad Hashim Muzani wa Syekhina Abah Miftahul Huda min Isra al-Khafiyah. Syai'u lillahi lahumul Fatihah.
Anak-anakku, silakan membuka ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub wa 'ala ali Ya'qub kama atammaha 'ala أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kang wis tinutur yajtabika bakal milih ing sira sapa rabbuka pangeran ira wa yu'allimuka lan mulang sapa Allah ing sira min ta'wilil ahadits saking perinciane pira-pira impen wa yutimmu lan nyempurnaake sapa rabbuk ni'matahu ing ni'mati rabbuk alaika ing atase sira wa ala ali Yaqub lan ing atase keluargane Nabi Yakub kama atammaha kaya oleh nyempurnaake sapa Rabbuk ing nikmat ala abawaika ing atase bapak loro ira min qablu sangking sadurunge ali Yaqub Ibrahim rupane Nabi Ibrahim wa Ishaq lan Nabi Ismail inna rabbaka
Setuhune pangeran ira iku alimun maha pirsa hakimun tur kang maha wicaksana. Nah, saat ini kita mulai mengkaji surat Yusuf ayat 6, ayat 6. Dimulai dengan kalimat wa kadzalika yajtabika. Nih. Dan demikianlah Allah atau Tuhan engkau akan memilih kamu wahai Yusuf. Nih, kira-kira yang bicara siapa kira-kira? Sinten? Nabi Yakub. Saat menasihati siapa? Yusuf. Kan kemarin kan Nabi Yusuf mimpi yang kemarin, lalu bapaknya menasihati la taqsusu yaka ala ikhwatik sampai selesai. Terus dilanjutkan wa kadzalika yajtabika rabbuk. Dan demikianlah Allah akan memilih kamu. Ini yang pertama. Yajtabik. Allah akan memilih. Memilih siapa? Yusuf. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Dan Allah akan mengajarkan tentang takwil mimpi. Ini yang kedua. Berarti Nabi Yakub atau yang kita kenal sebagai bapak dari Yusuf sudah tahu arti mimpinya anaknya enggak? Atau belum? Sudah. Inilah hebatnya orang tua. Wis ngerti karo ngomong meni. Jangan bilang-bilang sama saudara-saudaramu. Tapi di sisi lain Nabi Yakub juga memberikan pengertian dari mimpi Nabi Yusuf tersebut. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Lalu yang ketiga adalah wa yutimmu ni'matahu 'alaik. Dan Allah dan Tuhanmu wahai Yusuf akan menyempurnakan nikmat kepadamu. Nikmat apa yang dimaksud adalah nikmat kenabian. Coba perhatikan, Yusuf nanti akan diijtaba, akan dipilih sebagai nabi dan rasul. Itu semenjak kecil itu sudah dikasih tahu sama siapa? Dikasih tahu sama siapa? Bapaknya. Kalau kamu nanti akan ijtaba dipilih menjadi nabi dan rasul. Itu. Nah, sementara bapaknya Nabi Yusuf yang bernama Nabi bukan. Oke. Bapaknya Nabi Yakub yang bernama Nabi Ishak. Makanya ini di ayat ini. Anak-anak sudah hafal kan nama-nama Nabi 25. Jadi Yusuf anaknya Yakub. Yakub anaknya Ishak anaknya. Itu lihat nikmat kenabian. Coba di sekali lagi menyanyi lagu nama-nama Nabi ya.
One, two, three. Jadi Nabi Ibrahim punya anak dua, siapa saja? Ismail dan Ismail yang nanti memperoleh keturunan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang Ishak nanti akan melahirkan nabi-nabi yang selain Nabi Muhammad. Ishak, Yakub, Yusuf dan Bani Israel sampai Nabi Isa alaihis. Jadi paling tidak di ayat 6 surat Yusuf ini bapaknya Nabi Yusuf yaitu Nabi Yakub menegaskan kepada Yusuf kecil tentang ketiga nikmat, tentang ketiga yang akan diberikan Allah kepada diri Nabi Yusuf. Yang pertama adalah ijtaba, akan dipilih menjadi seorang nabi dan rasul. Kemudian yang kedua adalah akan diberikan kemampuan takwil mimpi. Dan yang terakhir akan menambah nikmat. Nikmat apa? Nikmat kenabian. Ini saya akan memberikan penjelasan kepada anak-anak semua. Dari yang pertama adalah masalah ijtaba. Dipilih, disurtir, diirik, diayak. Jadi dari yang bagus dipilih yang paling bagus. Itu namanya ijtaba. Seumpama ada pasir, mau dipilih yang paling halus atau dipilih yang paling kasar, maka diirik terlebih dahulu. Nah ternyata Nabi Yusuf ini termasuk yang akan terpilih menjadi seorang nabi dan rasul. Itu makna mimpinya Nabi Yusuf yang kemarin. Kemudian yang kedua akan mengerti takwil mimpi. Nih, kita dongeng mimpi lagi. Kita akan mendiskusikan tentang mimpi yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ar-ru'ya thalathun. Mimpi itu terbagi menjadi yang pertama adalah al-hasanatu busyra minallah. Al-hasanah itu artinya kebaikan. Busyra yang menjadi kabar gembira minallah dari Allah. Itu jenis mimpi yang pertama. Berarti kalau jenis mimpi yang pertama adalah jenis-jenis yang memiliki kabar gembira atau busyra. Al-hasanatu busyra minallah. Biasanya al-hasanatu busyra minallah ini dimiliki oleh orang-orang salih. Termasuk adalah para nabi. Kalau mereka bermimpi
maka akan selalu diberikan kebenaran atau yang nanti akhirnya menjadi al-hasanah, menjadi kebaikan. Al-hasanatu busyra minallah. Ini jenis mimpi yang pertama. Kemudian mimpi jenis yang kedua adalah ar-ru'ya yuhadditsu rajulu biha nafsah. Ar-ru'ya yuhadditsu ar-rajulu biha nafsah. Yakni jenis mimpi karena terbawa saat kita terjaga. Contoh awan-awan bal-balan ngasih sore. Lalu malam hari ke bawah mimpi. Nah, ini adalah mimpi jenis kedua. Second kind of dream. Mimpi jenis yang kedua adalah bawaan saat kita terjaga. Seperti anak-anak karena saking sukanya dengan kerupuk bunder umpamanya, pada malam hari ke bawah mimpi. Setelah bangun ternyata tidak. Nah, ini adalah mimpi jenis ke second. Nah, biasa umum ini mimpi yang seperti ini hampir dimiliki semua orang. Kemudian mimpi jenis ketiga. Ar-ru'ya tahzinum minasyaitan. Mimpi yang menyedihkan yang berasal dari setan. Caranya untuk menghadapi mimpi yang ketiga ini, kita jangan cerita-cerita. Seumpama kamu habis mimpi tapi menyedihkan. Pernah enggak? Mimpi yang menyedihkan pernah enggak? Setelah kebangun kamu masih ke bawah-bawah. Ini hendaknya jangan cerita-cerita sama teman-teman. Nah, sekali lagi kalau kita bicara tentang mimpi, maka dikatakan oleh para ulama, oleh para ahli, bahwasanya mimpi itu merupakan bentuk daripada sifat kenabian. Khususnya adalah mimpi yang benar. Jadi pada dasarnya mimpi itu tidak bisa disepelekan. Pada dasarnya. Khusus orang-orang yang salih. Seperti para nabi dan ulama. Maka tafsir mimpi ini benar-benar ada. Takwil mimpi benar-benar bisa dipercaya. Barangkali juga bisa dipelajari. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Jadi bahasa Arabnya itu bahasa Al-Qur'annya tafsir mimpi adalah ta'wilil ahadits. Ta'wilil ahadits. Nanti di halaman berikutnya akan ada waktu Nabi Yusuf menerangkan mimpi dari teman penjaranya dan juga menafsirkan mimpi dari Raja Al-Aziz. Tapi bukan sekarang. Makanya anak-anak terus berangkat saja biar bisa tahu perkembangannya. Dan yang ketiga adalah Allah akan menyempurnakan kenabian.
Karena bapak-bapaknya Nabi Yakub, yakni Ishak dan Ibrahim telah menjadi nabi, maka Yusuf akan meneruskan. Nah, ini adalah kenikmatan teragung. Kenikmatan teragung adalah kenabian. Makanya Nabi Yakub begitu sangat mensyukuri nikmat, sampai mengatakan wa yutimmu ni'matahu 'alaik. Anak-anak berbeda-beda nikmatnya. Ada yang diberi kekayaan, ada yang diberi ganteng, ada yang diberi cantik. Tapi tidak ada yang mengungguli kenikmatan kecuali nikmat keilmuan, yakni orang alim adalah atau al-ulama'u warathatul anbiya. Jadi nikmat teragung adalah keilmuan. Sehingga bila di antara kita ada yang menjadi keturunan orang yang alim, ini biasanya kelihatan jauh berbeda dengan yang lain. Karena mereka telah diberi kenikmatan teragung. Karena keilmuan adalah bagian dari kenabian. Ada di antara kita yang anaknya orang ahli ilmu. Itu biasanya cara berpikirnya berbeda. Ngajinya berbeda. Tapi ada pula yang hingga hari ini kita masih merancang, mencintai ilmu pun baru mulai dari kalian. Maka beruntunglah orang yang menjadi keturunan orang-orang alim. Beruntunglah yang menjadi keturunan pewaris para nabi. Sebagaimana nikmat agung yang diberikan kepada keluarga Yakub atas bapak-bapaknya. Siapa itu? Ibrahim wa Ishak. Bahkan anaknya pun masih menjadi seorang nabi. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW pun diperkenankan untuk memperoleh nikmat teragung, yakni ilmu pengetahuan. Ada yang anak kiai namanya Gus, kalau perempuan namanya Ning. Ada anak nabi yang sering disebut Habib atau Syarifah. Itu adalah kenikmatan teragung. Bila kita melihat isyarat dari ayat 6 surat Yusuf ini. Wonten mangane sampean dijajal mulai hari ini. Bila kamu bukan keturunan orang ahli ilmu, maka dijadikanlah dirimu menjadi ahli ilmu. Biar anaknya nanti masih tinggal bisa meneruskannya. Dan makanya di sini ada hal yang ketiga yang disampaikan Yakub, menegaskan bahwa kita ini keturunan para nabi dan rasul. Bapakku namanya Ishak. Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Anakku, yakni kamu wahai Yusuf, nanti pun akan menjadi seorang nabi. Lalu kamu karena kamu sudah bermimpi melihat 11 bintang, matahari serta rembulan, maka kamu nanti akan bisa mentakwil mimpi. Ada yang pintar banget nebak mimpi. Caranya gimana untuk bisa menebak mimpi? Pertama, harus dari mimpi orang yang soleh. Ngerti? Jadi kalau Anda orang kok mimpi, kok bukan orang soleh, kamu jangan habisin waktu untuk menafsirkannya.
Bila diri yang bermimpi itu saleh, sementara yang mentakwil mimpi saleh, maka itu sempurna. Napa? Perfect. Sing ngimpi orangnya soleh. Yang menafsir mimpi juga soleh. Itu cocok. Yang nafsir mimpi soleh. Tapi sing ngimpi bocah bajujak. Lengkap napa dereng? Dereng. Ada pula anak yang soleh. Lalu bermimpi. Ditafsir mimpi karo dukun. Dukun nih dukun menyan. Ya maknanya kan beda. Maka caranya agar bagaimana bisa mentawil mimpi? Ya seperti Nabi Yusuf alaihissalam, orang soleh atau bukan? Bermimpi. Yang menafsirkan mimpi siapa? Bapaknya juga sudah mulai menjelaskan di sini. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadithi wa yutimmu ni'matahu 'alaik. Karena Nabi Yakub itu seorang nabi, anaknya seorang nabi, maka mentakwil mimpi menjadi cetha. Saya rasa demikianlah pembahasan kita bersama-sama surat Yusuf ayat 6. Kesimpulannya bagaimana? Kemarin Yusuf mimpi apa? Ngapain mereka? Lisa jidin, mereka semua sujud. Yang dimaksud adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Terus akhirnya cerita sama bapaknya, Pak, tadi malam saya ngimpi lihat 11 bintang, matahari dan juga rembulan. Mereka itu sujud, Pak. Lalu bapaknya jawab yang kemarin, la taqsusru, ya kau cetongeng aja cerita-cerita. Lah baru yang ini ayat 6 ini menceritakan, gue sesuk harap dipilih jadi nabi. Yang kedua, gue sesuk harap bisa takwil mimpi. Lalu sing nomor 3 nak, gue sesuk harap nambahi nikmati Gusti Allah tentang kenabian. Karena mbahmu, aku, mbah buyutmu, bapakmu, aku, mbahmu sinten? Ishak, dan bayi lagi telah menjadi seorang rasul. Nah anak-anak, monggo jadilah orang alim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah.